عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Ayat kursi selesai. Kita baca ucapan beliau, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabillah. Apa yang Allah sifatkan pada dirinya di ayat terbesar. Ayat kursi kemarin, ayat terbesar. Ini berdasarkan nas langsung dari Nabi. Bahkan pertanyaan Nabi ngetes kepada seorang sahabat yang paling mungkin hafalan Al-Qurannya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay bin Ka'ab. Nabi pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat apa dalam Al-Quran yang paling besar? Langsung dijawab oleh Ubay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Fadaraba ala sadrihi. Mendengar jawaban itu, Nabi memukul dada Ubay sambil mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir. Berbahagialah dengan ilmu yang engkau miliki, wahai Abu Mundir, kunyah dari Ubay bin Ka'ab. Yakni anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqarrahu, bahwa Nabi mentakrir, membenarkan, bi anna hadhihi a'zamu ayatin fi kitabillah, bahwa ayat kursi tersebut adalah ayat terbesar dalam Al-Quran. Wa anna hadha dalilun ala ilmi Ubay. Ini juga menunjukkan betapa dalamnya, luasnya ilmu Ubay dalam masalah kitabullah. Begitulah para sahabat masing-masing menonjol di bidang masing-masing. Tentang fikih, mana yang halal, mana yang haram, beda lagi. Nanti dikhususkan lagi tentang faraid, beda lagi, Zaid bin Sabit. Nanti beda lagi turjumanul Quran, Ibnu Mas'ud, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa fi hadzal hadithi dalilun ala anna al-Quran yatafadal. Ini menunjukkan juga bahwa Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu satu sama lain berlebih dan berkurang. Ayat ini mulia, ayat ini lebih mulia lagi, ayat ini lebih mulia lagi. Dan seperti itulah manusia, malaikat, jin, bahkan bumi, langit, ada pembahasan.
mana yang lebih baik, mana yang lebih mulia. Ya. Seluruh para nabi, para rasul mulia. Tapi apakah kemuliaan mereka sama semua setingkat? Tentu tidak. Nabi Yahya mulia, Nabi Isa lebih mulia lagi, Nabi Ibrahim lebih mulia lagi, Nabi Muhammad SAW lebih mulia lagi. Tidak berada dalam kemuliaan yang sama. Wahada maudi'un yajibu fihi tafsir, tapi dalam pembahasan ini harus tafsir agar tidak memunculkan salah faham. Harus rinci. Ini ciri khas pembahasan salaf, rinci. Beda dengan non salaf, mengambang di permukaan, tidak mendalam. Itu non salaf. Adapun salaf rinci, yang dengan rinci itu akhirnya terkuak. Oh, gitu. Seperti itu ya. Nah, adapun firqah-firqah dolal menuduh salaf dengan tidak rinci. Misalnya orang-orang salaf tidak suka bersolawat. Nah, sampai di situ. Tidak dirinci. Salaf merinci. Solawat yang seperti apa? Kalau solawat yang sunnah, solawat Ibrahimiyah, ya bagaimana setiap kali ahlul hadis, al-firqatun najiyah, as-salafi membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bersolawat. Yang tidak disukai oleh kaum salaf, yang dihindari oleh kaum salaf adalah solawat-solawat yang bid'ah. Adapun yang sunnah tentu diamalkan. Fa innana naqul, dengan pembahasan rinci maka kami katakan, kata beliau, amma bi'tibaril mutakallim bihi fa innahu la yatafaddal. Kalau dilihat dari sang mutakallim, siapa mutakallim? Isim fa'il, bukan mutakallam. Itu isim maf'ul. Ini mutakallim, isim fa'il. Berarti yang berbicara, yang mengucapkan kalimat-kalimat itu. Siapa? Tentu Allah. Yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, kan Allah. Ini sang mutakallim. Dan mutakallim bukan nama. Ingat, sifat Allah belum tentu namanya. Apakah Allah bersifat takallum, berbicara? Ya. Apakah dengan demikian Allah memiliki nama Al-Mutakallim, zat yang maha bicara? Jawabnya tidak. Di antara 99 nama Allah tidak ada Al-Mutakallim. Tidak ada. Adanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Al-Mutakallim tidak ada. Bahwa Allah berbicara, iya. Tapi Allah tidak memiliki nama Al-Mutakallim. Kenapa? Karena nama-nama Allah itu tauqifi, bukan karangan Nabi, karangan Jibril, atau otomatis gitu. Karena Allah itu berbicara, takallum, otomatis Allah memiliki nama Al-Mutakallim? Tidak.
Tidak, ya. Karena Allah mempunyai sifat cemburu, ghirah, maka otomatis Allah mempunyai nama zat sang pencemburu, al-mughirah. Tidak. Ini yang disalahpahami oleh Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain. Di sifat 20 seperti itu, kan? Ahlus sunnah tidak meyakini seperti itu, bahwa seluruh nama Allah pasti sifatnya, tapi tidak semua sifat Allah pasti namanya. Karena nama Allah tauqifi, betul-betul dari Allah. Nih, aku bernama ini, aku bernama ini, aku bernama ini. Bukan istihad Nabi, bukan karangan Jibril, tapi betul-betul dari Allah. Tidak diambil dari sifatnya. Karena Allah menurunkan, anzala yunzilu, maka otomatis Allah memiliki nama Al-Munzil. Enggak otomatis seperti itu. Betul-betul tauqifi. Nah, dilihat dari sisi Allah, Al-Mutakallim itu tidak tafadul, tidak berbeda. Artinya sama-sama ucapan Allah, sama-sama perkataan Allah, sama-sama firman Allah. Li'annal mutakallima bihi wahidun. Karena yang mengucapkan kan zat yang satu, yaitu Allah, maka tidak berlebih dan berkurang, sama semua. Amma bi'tibari madlulatihi wa mawdu'atihi. Adapun dari segi isi, makna, judul, pembahasan, istidlal, fa innahu yatafadhal. Itu tafadul, berlebih dan berkurang. Maka ayat yang bercerita mengenai ngetuk pintu, anak kecil ngetok pintu kamar orang tua di 3 waktu, itu ayat mulia. Ayat yang berbicara tentang sholat, lebih mulia lagi. Ada ayat berbicara tentang Allah, ini lebih mulia lagi. Jadi dilihat dari maudhu'nya, dilihat dari isinya, dilihat dari kandungannya, itu tafadul, berlebih dan berkurang. Tapi dilihat bahwa itu firman Allah, ya sama semua. Tidak ada bedanya antara ayat kursi dengan Yasin, Alif Lam Ra, sama-sama firman Allah. Dilihat dari bahwa itu adalah firman Allah. Adapun dilihat dari maknanya, isinya, maudhu'nya, kandungannya, tentu berlebih dan berkurang. Fasuratul ikhlasi allati fiha ats-tsanaa 'ala Allah bima tadammanathu minal asma' was sifat. Sebagai contoh, surat Al-Ikhlas, di mana dari awal sampai akhir tidak membahas apapun kecuali tentang Allah, maka disebut ikhlas. Sudah lewat pembahasan kenapa surat tersebut dinamai surat Al-Ikhlas. Salah satunya tidak arti ikhlas kholas. Apa kemarin? Arti ikhlas kholas, murni, tidak tercampur yang lain, murni.
Kenapa disebut surat Al-Ikhlas? Karena dari awal sampai akhir tidak membahas apa-apa kecuali tentang Allah, murni membahas tentang Allah. Di mana di situ tentang nama, sifat dan seterusnya. Laisat kasuratil masad. Tentu ini tidak sama dengan surat Al-Masad, Al-Lahab, allati fiha bayanu hali Abi Lahab, di mana di dalam surat Al-Lahab, Al-Masad membahas tentang keadaan Abu Lahab. Ya tentu beda, maudhu'nya beda, kandungannya beda. Adapun sama-sama firman Allah sama. Dan surat Al-Lahab ini luar biasa. Banyak para ulama menjadi semakin yakin bahwa Al-Quran betul-betul dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya surat Al-Lahab ini, yang di situ disebutkan sayasla naran dzata lahab, bahwa Abu Lahab pasti akan masuk neraka. Padahal ketika ayat ini turun, Abu Lahab masih hidup apa sudah mati? Masih hidup. Masih hidup. Ya. Dan Abu Lahab itu tidak bodoh. Abu Lahab, Abu Jahal dan lain-lain secara IQ, akal, tidak bodoh. Mereka pintar-pintar. Ya. Tapi di sini menjadi bodoh sebodoh-bodohnya. Seandainya Abu Lahab tidak menjadi bodoh, barangkali untuk menghancurkan Rasulullah gampang sekali. Ya, gampang sekali. Kan Abu Jahal, Abu Lahab itu cita-cita besarnya kan menghancurkan Nabi, menghancurkan Islam. Padahal di sini Abu Lahab punya kesempatan untuk menghancurkan Rasulullah setelah turun surat ini. Apa misalnya? Pura-pura masuk Islam. Coba Abu Lahab pura-pura aja dah. Ya, baca syahadat di hadapan Nabi, hancur surat ini, hancur Rasulullah, ya kan? Masuk Islam, saya selana ronda talahab, akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ini luar biasa. Semakin yakin kita bahwa orang dapat hidayah itu karena anugerah dari Allah. Orang bisa baik itu karena hidayah dari Allah. Orang bisa taat karena apa? Ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak tolong, ya lihat Abu Lahab. Ya. Padahal mudah sekali bagi Abu Lahab untuk mencapai cita-cita terbesarnya, yaitu menghancurkan Nabi SAW di depan mata, nggak kepikiran. Kenapa? Karena ditutup oleh Allah. وَكَذَلِكَ يَتَفَاضَلُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ وَالْقُوَّةِ فِي الْأُسْلُوبِ. Begitu pula berlebih dan berkurang dalam masalah pengaruh. Kita baca ayat, kita fahami maknanya, kita faham, lalu kita semangat. Ya. Kita dengar ayat, kita fahami, kita resapi, lalu kita meneteskan air mata. Beda kan? Yang sini bikin kita semangat, yang sini bikin kita meneteskan air mata. Ya. Ada ayat, kita baca, kita fahami, lalu kita bertekad untuk bertaubat.
Beda antara satu ayat dengan ayat lainnya. Wa tajidu ayatan ukhra atwalu minha bikathirin. Ada lagi ayat yang panjang sekali. Lakin la tastamilu ala ma tastamilu alaihi al-ula. Akan tetapi tidak mencakup yang pendek. Tidak bisa mengalahkan yang pendek. Beliau memberikan contoh Al-Baqarah 282. Sepertinya ini ayat terpanjang. Ya. Apa isinya? Enggak jauh dari utang piutang. Utang piutang. Kalau utang piutang, tulislah, ya, ila ajali musamma faktubu. Tulislah. Ada saksi. Dan seterusnya, ya seperti itu. Ya. Ini berbeda dengan ayat lain, misalnya beliau bawakan Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan kelak pada hari kiamat balasan bagi kalian akan disempurnakan, tidak dikurangi sedikit. Beda tentu pengaruh di hati kita baca ayat tadi dengan baca ayat ini. Apalagi ketika kita membaca bagaimana orang-orang kafir itu yang ada di neraka menangis merengek, minta kepada Allah, lau anna lana qarratan, ya Allah, seandainya Engkau kembalikan kami ke dunia, kasih kesempatan sekali lagi, kami akan menyembah Engkau, kami tidak akan menyekutukan Engkau, kami akan terus taat, sholat, saum, dan seterusnya, kami akan jauhi zina, khamr, judi, dan seterusnya. Apa kata Allah? Lau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya aku kembalikan mereka di dunia lagi, sekali lagi aku kasih kesempatan, maka mereka akan kafir lagi, akan syirik lagi, akan maksiat lagi. Kan di akal kita sepertinya menolak. Mosok sih? Sudah ngelihat neraka, sudah merasakan neraka, dikembalikan lagi ke dunia, kasih kesempatan satu kali lagi, kafir lagi, mosok sih? Tahu siapa kita? Apa Allah? Allah yang menciptakan dia, tentu Allah tahu betul siapa dia. Maka Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab yang nangis-nangis di jahanam nanti, seandainya dikembalikan lagi ke dunia, akan kafir lagi, akan syirik lagi, akan maksiat lagi, akan bejat lagi. Allah Maha tahu. Ya. Maka betul-betul orang beriman dan beramal soleh betul-betul anugerah dari Allah. Kadang nasihat sedikit mengena. Bahkan kadang nasihat itu tidak ada suaranya, dia terhunjam, merasa betul-betul dinasihati. Sementara ada si fulan dinasihati setiap hari dengan bahasa yang luar biasa, bahkan nggak tanggung-tanggung, yang menasihati adalah manusia yang termulia di muka bumi. Nggak mempan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, kurang apa? Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Lut, anaknya Nabi Nuh, kurang apa? Yang menasihati bukan Imam Syafi'i lagi, bukan Imam Bukhari lagi, bukan Abu Bakar, Umar lagi, tapi Nabi. Tidak mempan. Kenapa? Karena Allah tidak beri hidayah kepada mereka. Disinilah kita tidak boleh merasa aman, sombong, merasa tenang, seolah kesolehan kita, ketaatan kita, kebaikan kita itu karena usaha kita sendiri. Tidak.
Tidak. Ya. Semuanya adalah anugerah dari Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepadamu, untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk bersyukur, untuk bersabar. Butuh pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, tidak mungkin kita bisa bersyukur, bisa bersabar, bahkan bisa beriman. Tidak mungkin. Nah, ini dia. Ayat yang luar biasa, berbeda dengan ayat-ayat tentang hutang misalnya, tentang riba misalnya, tentang tadi mengetuk pintu kamar orang tua. Satu dengan yang lain berbeda. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, berarti dia sungguh beruntung. Hari ini kita melihat seolah beruntung adalah bisnis sukses, jualan laris, pangkat derajat tinggi, menjadi pejabat, menjadi presiden. Itu kita lihat keuntungan hari ini. Allah mengatakan selamat dari neraka, masuk surga. Inilah keuntungan yang sebenarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan ternyata kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu, tertipu. Kadang tipuan itu nampak waktu kita masih di dunia. Alhamdulillah. Seperti saudara-saudara kita yang akhirnya bangkrut, yang akhirnya masuk penjara, yang akhirnya jatuh sakit, karena tertipu. Sadar masih tertipu dengan gemerlapnya dunia, lalu dia culas, dia menipu, dia korupsi, menumpuk harta, nggak ada yang tahu sampai dia mati. Innalillahi, lebih baik yang tadi. Lebih baik dia akhirnya bangkrut, akhirnya jatuh miskin, akhirnya di penjara, akhirnya sakit. Allah apabila menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ketika hamba itu salah, dihukum di dunia. Hukumannya di dunia. Ya tadi, mungkin di penjara, mungkin jatuh sakit, mungkin menjadi bangkrut, lalu dia sadar, memperbaiki diri. Berbeda dengan orang-orang yang dikehendaki buruk oleh Allah. Maka kesalahannya, kebohongannya, korupsinya, culasnya, gak ada yang tahu. Allah biarkan sampai mati, baru Allah siksa habis-habisan. Tentu kita tidak mau yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu, rata-rata orang-orang yang berbuat buruk, berbuat maksiat, culas, kemudian tipu-tipu, lalu banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu rata-rata negeri-negeri muslim apa negeri kafir? Jawabnya negeri muslim. Negeri muslim. Ya. Negeri muslim penuh dengan bid'ah, penuh dengan syirik, tapi masih muslim ya. Penuh dengan maksiat, bentar-bentar banjir, tanah longsor, dan ini kan hukuman akhirat apa dunia? Dunia yang kita tidak tahu
dalam keadaan maksiat, lalu tertimpa banjir, lalu dia mohon ampun kepada Allah, dia bertobat, menangis, besoknya mati, kan diampuni. Ini banyak seperti itu. Bandingkan dengan negeri-negeri kafir. Ya, negeri kafir sudah semuanya berbuat maksiat. Sholat tidak, wudhu tidak, mandi junub tidak, semua kafir semua, syirik semua. Tapi Allah bikin tenang, nyaman, teratur, ngantri, baik, maju. Ya, Allah sempurnakan hukumannya nanti di akhir. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kemudian beliau membahas Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu ay Dzul Hayah. Al-Hayyu, hidup, maha hidup. Al-Kamilah, hidupnya sempurna. Sama dengan kita, sama dengan malaikat, sama dengan jin, sama dengan hewan, hidup. Tapi tidak sempurna. Adapun hidupnya Allah sempurna. Al-mutadamminatu li jami'i sifatil kamal. Hidupnya penuh dengan sifat yang sempurna. Lam tasbik bi adam. Tidak pernah tidak hidup. Tidak didahului dengan adam. Adam lawan kata wujud. Ya, Adam pakai ain, bukan pakai alif. Lawan kata wujud. Nah, Allah tidak pernah tidak hidup. Sedangkan manusia, malaikat, hewan, siapapun pernah tidak hidup. Pernah mati. Dan pasti akan mati. Walaupun pada akhirnya akan dihidupkan lagi dan kekal. Kekal di surga atau kekal di neraka. Adapun Allah tidak ada. Belum pernah ada waktu di mana Allah tidak hidup. Allah selalu hidup, hidupnya sempurna. Wala yulhiquha zawal. Tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wala ya'tariha naqsun biwajhin minal wujuh. Dan tidak ada kekurangan, sifat kekurangan sedikit. Sementara kehidupan kita banyak kurangnya. Lihat saja pertama kali hidup. Pertama kali hidup, hari pertama hidup di dunia. Lemah selemah-lemahnya. Jika tidak ada yang menolong, pasti mati. Ya, nggak usah hari pertama lah. Hari ke-10, hari ke-100, ya. Bahkan mungkin hari ke-setengah tahun atau 1 tahun. Tidak ada yang menolongnya, makan, minum, segala. Insya Allah pasti mati. Nah, saking lemahnya, butuh pertolongan. Lalu menguat, ya. Tangannya membesar, kakinya membesar, badannya membesar, bertumbuh terus, ya. Sampai pada puncaknya. Berselisih para ulama antara 33 atau 40. Ya. Nah, ini puncak kesempurnaan. Tangannya, kakinya, otaknya, gitu ya. Setelah itu turun lagi, ya. Ototnya, tangannya, kakinya, otak turun, daya hafalnya turun,
terus sampai umur 60, 70, 80, ya, 90. Jadi kayak anak kecil lagi. Butuh pertolongan lagi. Ya, itulah kita. Ya, sangat-sangat penuh dengan kekurangan. Beda dengan Allah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Kemudian Al-Hayy, beliau mengatakan Al-Hayyu min asma'illah. Al-Hayyu adalah termasuk dari nama Allah. Maka boleh seseorang bernama Abdul Hayy, artinya hamba Allah Al-Hayy. Wa qad tutlaqu ala ghairillah, tapi nama Al-Hayyu ini juga disematkan kepada selain Allah. Ya. Mana misalnya yukhrijul hayya minal mayyiti. Apakah Al-Hayy di sini Allah? Jelas bukan. Jelas bukan, ya. Yukhrijul hayya minal mayyiti, Al-Hayy di sini bukan Allah. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.